Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Febrianti dengan NIM 312006 akan mempresentasikan materi unsur-unsur kalimat dan juga pola kalimat. Sebelum ingin mengetahui unsur-unsur kalimat itu apa dan bagaimana, kita harus tahu dulu apa itu pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan secara lisan maupun tulisan. Kalimat juga merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud tulisan ataupun lisan. Baiklah, di unsur-unsur kalimat ini yang pertama yaitu ada subjek. Subjek merupakan unsur pokok yang terdapat dalam sebuah kalimat di samping unsur predikat. Di sini perlu dibicarakan ciri-ciri subjek secara lebih terperinci untuk memperkaya wawasan kita tentang kalimat bahasa Indonesia. Dengan mengenali unsur subjek, kita dapat mengenali kalimat-kalimat gramatikal atau disebut dengan benar dan kalimat-kalimat yang tidak gramatikal atau disebut dengan salah. Kemudian ada predikat. Predikat merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek. Seterusnya ada juga objek. Dalam bahasa Indonesia, objek adalah suatu kata benda. Objek merupakan unsur kalimat yang kehadirannya bersifat wajib, tidak dapat menghilang, dan dapat menjadi kalimat subjek di dalam kalimat pasif. Objek hanya terdapat dalam kalimat yang predikatnya berupa kata kerja transitif. Lanjut pada unsur kalimat preposisi atau pelengkap. Preposisi merupakan unsur kalimat yang kehadirannya juga bersifat wajib. Berbeda dengan objek, pelengkap tidak bisa dijadikan subjek karena kalimatnya tidak bisa dipasifkan. Ada pula kata atau frasa lain yang mengikuti predikat aktif tetapi tidak dapat diubah menjadi subjek kalimat pasif. Selanjutnya keterangan. Unsur kalimat terakhir disebut dengan keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang posisinya tidak terikat. Adanya kebebasan tempat dapat yang dipindah-pindahkan. Keterangan itu dapat bermacam-macam yang ditentukan berdasarkan perpaduan makna unsur-unsurnya. Keterangan memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, memberi informasi tentang tempat, alat, cara, sebab, dan juga tujuan. Nah, itu dia. Di unsur-unsur kalimat terdapat 5 unsur. Yang pertama yaitu subjek, yang kedua predikat, objek, preposisi atau pelengkap, dan juga keterangan. Yang kedua yaitu ada pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia terdapat 6 macam pola kalimat dasar. Pola kalimat yang dimaksud di sini adalah suatu pola kalimat dengan unsur-unsur kalimat yang bersifat wajib. Pola kalimat yang pertama ada kalimat dasar yang berpola SP atau subjek predikat. Contoh, dalam satu kalimat, pekerjaan ini melelahkan. Yang kedua, kami mahasiswa. Yang ketiga, pamannya pemain bola. Di contoh tersebut terdapat kalimat pola subjek dan juga predikat. Kalimat dasar yang berpola SPO. Contohnya, tim evakuasi jenazah mendapat penghargaan. Laila mencintai Yoyo. Kalimat objek di sini yaitu terdapat Yoyo sebagai kata objek. Seterusnya ada kalimat dasar yang berpola subjek, predikat, dan juga pelengkap. Contoh kalimatnya, kota itu bermandikan lumpur hitam. Jakarta merupakan kota metropolitan. Berikutnya kalimat dasar yang berpolakan subjek, predikat, dan juga keterangan. Contoh, puasa Ramadan bertepatan pada tanggal 16 Mei 2018. Valentino Rossi tinggal di Urbino Taffilia, Italia. Berikutnya kalimat dasar yang berpola subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Contoh kalimatnya, para relawan memasukkan jenazah ke liang kuburan massal. Karena memperlakukan jenazah dengan baik, kalimat dan juga memakai kalimat majemuk.
Oh iya, teman-teman tahu apa itu kalimat tunggal dan juga kalimat majemuk? Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu inti kalimat atau satu klausa. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki pola klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang dasar sederhana. Kalimat-kalimat yang panjang dapat dikembalikan ke dalam kalimat-kalimat dasar yang sederhana dan dapat juga ditelusuri pola-pola pembentukannya. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan juga anak kalimat. Itulah video tentang unsur-unsur kalimat dan juga pola kalimat. Semoga bisa membantu teman-teman di dalam pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.